Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, di sini kita akan berbicara berkaitan tentang mengenalkan Allah melalui alam dan juga ciptaannya. Yang mana ketika berbicara tentang alam kan kita pun selaku manusia adalah alam ya. Yang disebut alam itu adalah ma siwallah. Sesuatu selain daripada Allah itu adalah alam, termasuk kita, manusia, hewan, tumbuhan, langit, bumi, gitunya, jin, terus para malaikat, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu selain daripada Allah itu dikatakan sebagai alam. Alam semesta bukan sekedar ruang hidup. Jadi alam ini bukan hanya sebatas ruang hidup saja, tetapi kelas pertama dalam pendidikan tauhid. Jadi ini subhanallah, yang luar biasa itu adalah pendidikan pertama atau ruangan kelas pertama buat pendidikan tauhid ini adalah alam. Kita belajar yuk ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam belajar tentang ketauhidannya dari mana? Ya dari alamnya gitunya. Bukan kan, kalau bertanya emang siapa gurunya gitunya. Apakah yang jadi gurunya tuh ayahnya? Kan sama ayahnya juga pengikutnya Firaun gitunya. Pengikutnya Namrud ya gitunya. Jadi sama gitu gurunya mah gitunya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai bapak tauhid, beliau belajar tentang ketauhidnya di mana? Ruangan kelasnya di alam. Beliau melihat bulan, wah jangan-jangan ini, kalau bahasa kita mah, wah jangan-jangan ini ya Tuhan itu bisa menerangi di waktu malam. Pas tinggi sampai apalagi di pas tanggal 13, 14, itunya 15, ini kan masa-masanya bulan itu purnama gitu. Ternyata menghilang, tidak ada. Datang muncul apa? Muncul matahari. Wow, ini mah lebih besar gitunya. Kok lebih besar? Iya, kalau kemarin mah cahayanya lebih agak redup. Ini mah lebih besar, bahkan bisa menyebabkan seseorang menjadi panas sangit saking bercahayanya gitunya. Matahari muncul. Wah, inilah jangan-jangan yang jadi Tuhan itu. Inilah mungkin yang menciptakan manusia itu. Inilah yang mengatur manusia itu. Ternyata ketika matahari terbenam, Nabi Adam gak mungkin. Masa Tuhan itu terbenam? Saya gak mau punya Tuhan yang terbenam. Saya gak mau punya Tuhan yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kenapa? Karena saya selaku makhluk butuh. Orang yang butuh itu tidak mau ditolong oleh orang-orang yang sama membutuhkan. Maka butuhnya orang yang butuh itu pengen mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kekurangan. Siapa? Allah. Allah lah yang sangat maha kaya. Maka semuanya tereliminasi. Maka alam inilah yang kita hadirkan kepada anak-anak kita untuk belajar tentang ketauhidan, gitunya. Belajar tentang ketauhidan. Setiap embun yang jatuh kita jadikan alat untuk bertauhid. Coba siapa ini yang menciptakan embun? Hujan enggak turun, tetapi ada air yang nempel di dedaunan. Ketika kita pegang, ketika kita kumpulkan, sama seperti air yang turun dari langit pas waktu hujan. Lalu datangnya dari mana embun ini? Siapa yang bisa menciptakan embun ini? Maka kembalinya, iya, pasti ada yang menciptakan yang memang di luar yang bisa kita bayangkan. Siapa? Oh, inilah Allah nak yang menciptakan embun itu. Allah hebat ya Allah. Allah bisa menciptakan embun. Padahal hujan nggak ada, tapi air malah bisa nempel di dedaunan. Atau setiap daun yang gugur. Subhanallah kan ini
kalau kita nggak belajar dengan alam ini, ketika ada dedaunan kita melihat satu pohon, maka di dalam satu pohon itu ada daunnya yang warnanya itu hijau muda, ada yang daun itu warnanya hijau tua, ada juga kan warna itu udah kecoklatan, udah mau berguguran. Daun-daun dari satu pohon tersebut. Kita akan berpikir dan kita ajak anak kita berpikir. Coba nak, siapa nih yang ngecat daun ini? Daun singkong atau mungkin daun pisang gitunya, atau daun bunga yang ada di pinggir rumah kita? Coba siapa yang ngecat? Bahwa yang ini mah hijau muda, yang ini mah hijau tua. Kok ini mah yang warnanya udah agak kecoklatan gitunya? Coba ini siapa orang yang bisa ngecatnya kayak gini? Dilihat di belakangnya mungkin ada apa? Ada tulang-tulang daun ya. Kalau di belakang dedaunan itu ada tulang-tulang. Kok kenapa ini mah tulangnya keras, ini mah tulangnya kecil gitu ya. Kok kenapa daun yang ini mah ada berbulu, ini mah enggak berbulu. Kenapa daun-daun ini atau pohon-pohon ini kok ini mah ada yang berduri, ini mah enggak, ada yang enggak berduri. Ini mah bisa dimakan, ini mah tidak bisa dimakan. Sehingga tumbuhan-tumbuhan ini sudah disempurnakan penciptaannya dengan cara bertahan hidupnya. Coba siapa yang membuat ini? Coba siapa yang ada makhluk Allah yang bisa membuat tumbuhan seperti ini? Ini nak, tumbuhan ini bisa berubah-ubah daunnya seperti ini. Ini Allah nak yang menciptakan. Allah yang menciptakan nak. Bukan siapa-siapa, kita manusia gak akan ada yang bisa menciptakan. Kata anak, kan kita yang nanam bunda, kan gitu pertanyaan anak. Karena anak tidak akan pernah kehilangan pertanyaannya. Beda dengan kita. Anak selalu datang pertanyaan baru. Maka jawaban kita apa? Iya nak, kita itu hanya bertugas menanam saja. Karena tetap yang menumbuhkan siapa? Allah. Emang bisa kita menumbuhkan? Enggak. Ada gitu manusia yang bisa menumbuhkan satu butir padi saja bisa ditumbuhkan oleh manusia? Enggak ada. Yang menumbuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menanam saja. Lalu setelah menanam kita merawat saja. Udah seperti itu. Kalau Allah berkehendak dia tumbuh sampai utuh dan juga bisa berbuah, bermanfaat bagi seluruh makhluk yang ada di bumi ini, itunya, maka dia akan tumbuh. Ketika Allah berkehendak, dia tidak akan tumbuh lebih lama lagi, mati dengan berbagai macam hal dan juga berbagai macam alasan. Itu berarti apa? Allah berkehendak. Ini semua ciptaan Allah. Ini luar biasa, mengajarkan kepada anak-anak kita tauhid itu sungguh indah dan juga sungguh mudah. Bisa kita ajak anak-anak itu sambil dengan apa? Dengan tadabbur alam. Di rumah kita itu pohonnya tumbuhan mati semua, dari kertas, dari apa? Sekarang itu dari plastik gitu yang ada tuh. Hijau, merah, kuning, semuanya dari kertas, dari plastik. Udah ratusan tahun, puluhan tahun tidak pernah berubah warnanya. Beda, ajak anak kita apa? Untuk tadabbur alam. Yuk anak kita ajak tadabbur alam. Gitunya. Sambil bahkan ajak tadabbur alam itu ke tempat-tempat yang bersejarah, yang mengandung makna, yang mengandung arti, sehingga tidak hanya sebatas mencermati berbagai macam tumbuhan ini, tetapi mereka pun akan kita ajak untuk apa? Untuk mengenalkan di sini ada sejarah ini. Dulu di sini ada orang tua kamu, di sini ada nenek kamu. Dulu nenek kamu yang mengajari ayah dan bunda. Nah, seperti ini cara mengajarkannya. Ayah dan nenek kamu itu sangat sayang ke kita. Kan ini diajarkan ya. Nabi itu dibawa oleh ibundanya kemana? Tempat dimakamkannya ayah Nabi Muhammad SAW, yakni ke tempat kuburannya Sayyid Abdullah, dibawa ke sana. Untuk apa? Untuk mengenalkan sejarah. Biar apa? Biar anak kita tahu, oh ternyata banyak orang-orang yang berbuat jasa besar kepada anak kita. Bukannya sebatas kita sebagai ayah bundanya gitu. Maka bawa sebagai sana mengenalkan Allah juga. Bisa kita dengan hembusan angin. Wa arsala riyaha, bahwa angin itu diutus ya. Angin itu enggak datang dengan sendirinya. Angin ini diutus oleh Allah buat manusia. Kan kita enggak pernah ngitung nih berapa yang kita hirup nih selama 1 menit ini.
Kita nggak ngitung berapa kali kita bernapas, berapa angin yang kita hirup, berapa oksigen yang kita gunakan. Kita tidak menghirup itu, bahkan kita tidak pernah bersyukur itu. Padahal kalau saja 1 jam saja angin diberhentikan oleh Allah, kayaknya kita udah mati semua nih. Intinya kita nggak akan ada lagi yang hidup nih di dunia ini. Kalau 1 jam saja oleh Allah angin itu diberhentikan. Maka Rasulullah mendidik para sahabat muda bukan hanya dengan nasihat, tapi juga melalui pengalaman terhadap ciptaan Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu Nabi juga sering mengajak anak-anak memandang langit waktu malam. Yuk kita lihat malam. Kita ajak, mungkin anak kita diajak naik ke lantai 2, ke lantai 3 gitu ya. Atau ya kali-kali anak kita ajak berkemah gitunya, supaya anak kita melihat tuh datangnya bulan kayak gimana, datangnya matahari kayak gimana, kita langit malam itu kayak gimana, indahnya langit itu kayak gimana. Kalau ternyata langit ini dirusak karena kehidupan kita di bumi yang tidak rapi, bakal seperti apa. Kita ajak anak-anak kita traveling dengan apa? Dengan alam ini. Banyak hal yang bisa kita ajarkan dengan makhluk-makhluk Allah yang telah Allah ciptakan dan ada di sekeliling kita. Kebayang ya kalau ternyata udah nggak ada sawah ini, udah nggak ada kebun gitu ya. Kita pun udah ruangan pun di rumah udah nggak bisa ngelihat ke langit gitu. Yang ada cuma langit-langit doang gitu ya. Nah, ini sarana untuk mengajarkan kita bertauhid kepada anak-anak itu sangat sedikit. Padahal Allah sudah menciptakan semuanya untuk wasilah sebagai kelas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita apa? Kita semuanya uji anak-anak kita keberadaan Allah itu dengan apa? Uji dengan mereka bersentuhan dengan alam. Tadabur terhadap ciptaan Allah adalah kunci pembuka hati menuju iman. Sebab hati tidak akan mengenal pencipta kecuali melalui tanda-tanda ciptaannya, termasuk kita, termasuk alam yang ada di sekeliling kita.